Sahabat Sehat RSUD Budi Asi, jumpa lagi di acara Room Talk, ruang Anda untuk tahu. Kali ini kami akan membahas seputar kesehatan mengenai pendarahan otak spontan dengan narasumber kita, Dr. Dimas Rahman, spesialis bedah syaraf RSUD Budi Asi. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Mengenai pendarahan otak spontan, Dr. Dimas, bagaimana begitu, Dr. Dimas? Memang perdarahan otak spontan itu adalah salah satu penyakit yang cukup sering di bidang bedah saraf. Dan perdarahan otak spontan ini mungkin kalau di masyarakat lebih banyak diketahui sebagai stroke salah satunya. Karena kalau kita tahu sendiri, saya sedikit menjelaskan bahwa stroke itu ada beberapa jenis. Yang paling umum ada stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Nah, perdarahan otak spontan ini memang masih dalam satu lingkup dari stroke perdarahan tersebut. Dan perdarahan otak spontan itu sendiri memang ada beberapa penyebabnya atau ada beberapa jenisnya. Yang pertama memang perdarahan otak spontan karena hipertensi atau darah tinggi. Kemudian yang kedua karena kelainan pembuluh darah seperti namanya AVM, arteriovenous malformation atau aneurisma juga. Atau ketiga pada pasien-pasien usia tua memang ada kecenderungan untuk pembuluh darah otaknya itu bisa pecah sehingga menyebabkan perdarahan otak spontan. Lalu dok, apa yang perlu kita ketahui mengenai gejala dari pendarahan otak spontan tersebut, dok? Ya, yang pertama gejala yang paling sering itu adalah penurunan kesadaran. Jadi tiba-tiba misalkan sedang beraktivitas, kemudian tiba-tiba tidak sadar atau pingsan. Kemudian yang kedua biasanya memang didahului dengan nyeri kepala ya. Kemudian yang ketiga biasanya berkaitan dengan gejala-gejala di sistem saraf seperti ada gangguan di saraf wajah atau misalkan ada kelemahan satu sisi tubuh gitu ya, misalkan di tangan ataupun di kaki, tungkai. Dan yang paling spesifik atau paling khas, gejala-gejala dari perdarahan otak spontan ini memang gejalanya bersifat mendadak atau secara tiba-tiba. Jadi tadi seperti saya sampaikan, misalkan awalnya sedang beraktivitas, kemudian tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadar. Nah itu kita harus, salah satunya kita bisa mencurigai apakah terjadi perdarahan otak spontan pada pasien tersebut. Untuk mengetahui adanya pendarahan otak spontan, dok, selain diketahui dari gejalanya, perlu adanya pemeriksaan penunjang pastinya, dok. Pemeriksaan seperti apa, dok, yang perlu diperlukan untuk mengetahui pendarahan otak tersebut? Ya, untuk mengetahui perdarahan otak spontan ini, selain kita melihat dari gejala dari pasien, misalkan tadi yang seperti saya sebutkan, juga kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan, dan itu memang sudah bisa juga dilakukan di Budi Asi. Salah satunya pemeriksaan CT scan kepala. Jadi dengan CT scan kepala, kita bisa melihat di mana letak perdarahan otaknya, kemudian seberapa besar atau seberapa banyak perdarahannya, sehingga nantinya kita bisa menentukan tata laksana yang tepat buat pasien. Nah, untuk pemeriksaan lain memang kalau yang lebih canggih seperti pemeriksaan CT scan dengan CT angiografi namanya, jadi kita bisa melihat gambaran pembuluh darah di otak, di kepala, juga MR angiografi. Itu kita bisa melakukan penglihatan atau pemeriksaan di mana kelainan pembuluh darah otak yang ada. Kemudian kalau yang lebih canggih lagi, kita bisa lakukan angiografi seperti DSA. Itu kita bisa lakukan untuk melihat ada kelainan apa yang menyebabkan pecahnya atau perdarahan otak spontan. Untuk kita tahu, dok, bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi pendarahan otak spontan tersebut, dok? Iya, untuk pencegahan dari perdarahan otak spontan ini, tentunya kita harus mengetahui kira-kira faktor apa yang ada pada pasien tersebut. Contohnya, apabila pasien tersebut ada darah tinggi, tentu harus dijaga tekanan darahnya agar tidak tinggi, karena tekanan darah yang tinggi adalah salah satu faktor pencetus atau pemicu terjadinya perdarahan otak spontan akibat hipertensi atau darah tinggi. Kemudian untuk hal yang lain, misalkan pasien atau sahabat sehat sering mengalami nyeri kepala, itu tidak ada salahnya untuk segera mencari pengobatan ke dokter saraf maupun ke dokter bedah saraf untuk nantinya diperiksa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah mungkin nanti dengan CT scan atau MRI angiografi. Jadi kita bisa mengevaluasi kira-kira apakah memang ada kelainan pembuluh darah atau tidak. Nah, untuk tata laksananya sendiri memang tergantung dari penyebabnya apa. Tidak semua harus dibedah. Ada yang memang tata laksana atau pengobatannya secara konservatif atau dengan obat-obatan. Ada juga yang dengan cara minimal invasif seperti tindakan endovaskuler. Bagaimana, dok, recovery kesembuhan pasien dari pendarahan otak spontan ini? Apakah dapat kembali sehat seperti sebelumnya? Ya,
Jika ditangani dengan cepat dan tepat, tentunya bisa memberikan tingkat kesembuhan yang lebih baik ya. Karena kesembuhan itu selain dipengaruhi dari tingkat keparahannya atau jenis dari penyebab perdarahan otaknya, kemudian yang kedua, seberapa cepat penanganannya itu sangat mempengaruhi dari keberhasilan penanganan, dan juga dipengaruhi ada faktor-faktor lain apa pada pasien tersebut. Misalkan pasien ada riwayat sakit ginjal atau riwayat sakit jantung, tentu akan berbeda penanganannya dan resiko kesembuhannya. Tapi saya tekankan bahwa jika ditangani dengan cepat dan tepat, resiko untuk kesembuhannya itu akan semakin meningkat gitu ya. Jadi adapun nantinya setelah dilakukan tindakan, pasien bisa melakukan rehabilitasi, satunya di Budi Asi, sehingga nanti bisa mencapai tingkat kesembuhan yang lebih optimal. Cukup jelas sekali dok penjelasannya, menambah informasi bagi kita mengenai seputar pendarahan otak spontan ini. Ya, jadi sebenarnya memang masih banyak yang harus dibahas, tapi mungkin karena waktu mungkin kita bisa bahas di kesempatan selanjutnya. Boleh dok memberikan pesan untuk sahabat sehat RSUD Budi Asi di pembahasan Room Talk kali ini? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, stroke itu atau ya tadi yang kita jelaskan, stroke itu adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Selain penyebab kematian, stroke itu juga menyebabkan angka disabilitas atau kecacatan yang tinggi di Indonesia. Jadi keluarga, sahabat sehat RSUD Budi Asi semua harus lebih aware, harus lebih waspada, harus lebih ngeh gitu ya tentang stroke ini dan perdarahan otak spontan. Apabila tadi ada anggota keluarga atau ada kerabat yang mengalami gejala-gejala yang seperti tadi kita jelaskan, alangkah lebih baiknya untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum kejadian perdarahan otak spontan, kita harus mengevaluasi, kita harus screening, kita harus pemeriksaan. Kira-kira apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perdarahan otak spontan. Kalau memang ada darah tingginya harus dikontrol agar tidak semakin tinggi dan tidak terkontrol. Kemudian kalau memang sudah ada gejala-gejala nyeri kepala atau memang ada riwayat di keluarganya yang pernah mengalami perdarahan otak, ada angka lebih baiknya juga anggota keluarga yang lain memeriksakan diri. Karena kita tahu memang ada faktor-faktor genetik yang membawa kemungkinan terjadinya kelainan pembuluh darah otak pada anggota keluarga yang lain. Baik dok, terima kasih Dr. Dimas atas informasi kesehatan dan waktunya di acara Room Talk hari ini. Terima kasih. Demikian pembahasan seputar kesehatan di Room Talk hari ini, dan semoga bermanfaat untuk sahabat sehat RSUD Budi Asi. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Room Talk berikutnya.